foto Susilo Bambang Yudhoyono yang telah meresmikan Museum Bank Indonesia. Dan ini contoh kalimat dari beberapa. Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana pendirian dan peresmian dari Museum Bank Indonesia ini, selanjutnya kita akan menuju ke ruangan Ini selanjutnya. adalah contoh dari yang biasa menjadi nilai tukar barang di zaman dahulu, yaitu rempah-rempah yang biasa sering kita kenal rempah-rempah cengkeh. Dan inilah contoh karung yang sering dibawa untuk berlayar para pelaut mengirimkan rempah-rempah ke wilayah yang lain. Ini adalah toko-toko yang memperkenalkan uang kertas hingga mencapai jualan yang paling banyak. Logo Bank Indonesia. Dari logo negara ada 7 perubahan. Dari tahun 1963 1970-an hingga 1950-an. Dan logo Bank Indonesia itu sendiri terubah banyak 7 kali dari 1990 hingga 2000 pada terakhir ini. Ini adalah contoh atau gambar dari uang-uang dulu. Itu dari masa pemerintahan di awal di mana masa Republik Indonesia Serikat. Itu yang pertama ada uang dari dengan lambang Soekarno-Hatta yang bertuliskan jumlah 100 rupiah. Dan di bawahnya 5 sen. Dan yang kedua, ini perkembangan dari pembuatan uang pertama, yaitu dicetak lebih bagus dan lebih rapi dari yang pertama. Dan yang ketiga, ini lebih gimana lebih memiliki warna dan tekstur yang dapat dibedakan, dan juga memiliki lambang Soekarno. Dan ini selebihnya dari contoh uang-uang pada masa pemerintahan dari orde reformasi. Dan ini lanjutnya itu dari orde baru. Selesai, sekarang kita berlanjut ke periode 2, yaitu membangun sikap kebangsaan pada tahun 1959 sampai 1966. Potensi ekonomi lokal kuncinya. Web welfare, foster lokal potensial. Bank-bank pemerintah diberdayakan sebagai agen pembangunan dengan kucuran kredit, likuiditas Bank Indonesia KLBI yang suku bunganya rendah dan persyaratannya ringan, sekitar 80% dari total kredit yang diberikan berasal dari
kerja. Nanti direvisi lagi. Berikut adalah timeline dari moneter. Dari tahun 1983 hingga 1997. Ini adalah perubahan dari moneter. Selanjutnya periode 5 yaitu krisis segala lini tahun 1997 sampai 1998. Rupiah sempat terjun bebas. Bank ditutup pada bulan tanggal dan hari yang berurutan. Itu 3 September, dari 3 September 1997, 8 Oktober 1997, 21 Oktober 1997, 27 Oktober 1997, 1 November 1997, dan yang terakhir ada di 3 November 1997. Ini adalah alat tarik uang pada zaman dulu. Ini merupakan lokasi kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Pasca krisis tahun 1999 sampai 2004. Ada kedudukan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999, peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar bebas terpantau lalu lintas devisa. Peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Yang pertama mengatur pinjaman agar pembangunan berjalan. Kita menuju ke periode 7, fokus ulang peran BI tahun 2004 sampai 2011. Selanjutnya mencari berkah melalui bank syariah di tahun 1905 dan 2013. Periode sebelum bank syariah pada tahun 1905 sampai 1991. Yang pertama, benih bank tanpa bunga. Yang kedua, munculnya titik terang. Dan ini berikut contoh pahlawan Haji Saman Hudi pada tahun 1868 sampai 1956. Kesimpulan periode sebelum bank syariah pada tahun 1905 sampai 1991. Rus selalu hadir sebelum badan lahir.
Buddha, perdagangan di Nusantara telah menuntut penggunaan alat pembayaran yang bisa diterima secara umum sebagai pengganti sistem barter. Mulai dari pembayaran yang digunakan masih sangat sederhana, misalnya di wilayah Irian dipakai kulit kerang, di tertentu di Bengkulu dan Pekalongan manik-manik, dan di Bekasi belincung. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, alat pembayaran tersebut mengalami kemajuan, terutama dari bahan yang desainnya. Di Jawa misalnya, alat pembayaran sudah terbuat dari logam, emas, dan perak. Mata uang yang dibuat sekitar abad ke-9 yang disebut Krisnala, uang mah, dari kerajaan Mataram, sedangkan Majapahit meninggalkan uang gobok yang terbuat dari tembaga yang diperkirakan beredar pada abad ke-14 sampai abad ke-16. Selain alat pembayaran, uang ini juga banyak digunakan sebagai benda keramat. Juga ada uang kerajaan di Nusantara seperti uang dirham perak, dirham emas, dan uang Aceh timah. VOC dan usaha-usaha pembiayaan perdagangan. Ada duit tembaga, setengah duit tembaga, ada 2 stiver, 1 duit tembaga, 1 duit tembaga. Ada uang kolonial, kerasa dan usaha-usaha pembiayaan perdagangannya. Hindia Timur waktu berada di tangan Inggris. Pemerintah Hindia Timur dan Hindia Belanda, uang gulden Hindia Belanda. Uang kolonial, hubungan pemerintah Hindia Belanda dan DJB Matroy 1. Selanjutnya ada uang kolonial, hubungan pemerintah Hindia Belanda dan DJB. Lalu selanjutnya ada uang kolonial zaman pendudukan Jepang. Selanjutnya ada uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian uang awal kemerdekaan Republik Indonesia, mata uang ori sebagai alat perjuangan. Selanjutnya, uang awal kemerdekaan Republik Indonesia, mata uang ori sebagai alat perjuangan. Kemudian, yang ketiga, uang awal kemerdekaan Republik Indonesia, uang Republik Indonesia Serikat dan gunting. Selanjutnya, uang awal kemerdekaan Republik Indonesia, uang Republik Indonesia Serikat dan gunting sefurin. Dan kewenangan Bank Indonesia dan pemerintah pada uang pemerintah dan Bank Indonesia. Selanjutnya, uang pemerintah dan Bank Indonesia, uang Bank Indonesia. Selanjutnya, rupiah Kepulauan Riau pada uang pemerintah dan Bank Indonesia. Kemudian, uang pemerintah dan Bank Indonesia pada rupiah Irian Barat. Yang terakhir, uang pemerintah dan Bank Indonesia pada perwujudan kesatuan moneter. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke Museum Mandiri dan saksikan terus. Sekarang kita lagi ada di Museum Mandiri. Kita akan lihat gimana proses dan pembentukan uang selanjutnya dan saksikan. Sejarah pembangunan Bank BBD. Bank Bumidaya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda, De Nationale Handelsbank NF, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Carteret, bank milik Inggris, juga dinasionalisasi dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Produk Bank Bumidaya. Yang pertama itu ada Biljet Giro BBD. Yang kedua ada koleksi cek BBD. Yang ketiga buku tabungan BBD. Yang kelima itu ada faktur BBD. Selanjutnya ada sejarah pembangunan Bapindo, yaitu Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo berawal dari Bank Industri Negara atau BIN, sebuah bank industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan.
Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1970, Bank Industri Negara bergabung dengan Bapindo untuk ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi, dan pariwisata. Selanjutnya ada produk Bapindo. Yang pertama ada Biljet Giro Bapindo, yang kedua ada cek Bapindo, dan yang ketiga ada buku tabungan Bapindo, dan yang keempat adalah surat-surat deposito Bapindo. Berikut adalah contoh cek dari cabang-cabang Nederlandse Handel Maastricht pada tahun 1954 sampai 1960. Ini adalah alat pencetak uang. Berikut adalah contoh-contoh dari kartu kredit, tabungan, deposito, formulir transfer, nota debit, dan buku tabungan. Ini adalah surat saham atau surat berharga. Di sebelahnya ada surat obligasi. Di sebelahnya lagi terdapat surat deposito, dan yang terakhir ada cek. Dan ini adalah alat untuk money detector atau pengecekan uang asli atau palsunya. Seperti cara ngecek yang ini. Jadi kita tahu keaslian uang tersebut. Mesin hitung uang kertas atau printed money counting machine. Selanjutnya, mesin penghitung uang koin atau coins counting machine. Notebook. Dan ini ada flashlight. Ini adalah termasuk surat saham. Surat saham yang dicetuskan di tahun 1950. Sejarah mesin ATM. Mesin ATM atau Automatic Teller Machine. Sebagaimana pada penemuan teknologi lain, penemuan ATM juga didasarkan pada karya sejumlah penemu, sedikitnya tiga nama, yakni Luther Simkian, George Shepard Baron, dan Don Wierzel. Seperti ditulis Mary Bells di About.com, disebutkan bahwa pada tahun 1939, Simkian mematenkan satu prototipe alat ATM yang kemudian kurang diminati pada awal kemunculannya. Ada juga yang berpendapat orang Skotlandia bernama James Goodfellow adalah pemegang paten paling awal 1966. Sering disebut sebagai penemu desain ATM tegak mandiri, freestanding pertama, dan kiasan riwayat di atas. Kebanyakan orang mengakui bahwa Simkian adalah sosok yang mendapatkan ide untuk menciptakan apa yang disebut dengan mesin lubang di tembok yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi finansial. Ini merupakan salah satu contoh dari berangkas yaitu tempat untuk menyimpan uang. Deposit adalah tempat penitipan barang atau uang yang dikhususkan kepada seseorang. Tapi deposit zaman dulu itu menggunakan sistem kunci atau tidak seperti deposit sekarang yang menggunakan sistem berangkas. Berbeda seperti zaman dahulu, deposit pada zaman sekarang itu mempunyai berangkas yang lebih modern, sedangkan pada zaman dulu
tempat depositnya itu hanya bisa digunakan sistem kunci. Jika rusak maka akan susah untuk dibuka. Gunakan. Berikut adalah contoh uang kertas seri hewan atau animals pada tahun 1950. Yang di sebelah kiri ada mata uang Portugal di Timor Leste, dan di sebelah kanan ada mata uang Cina yang disebut koin kepeng Cina. Yang telah berikut adalah uang seri emisi, yaitu uang kertas pecahan. Berikut gambarnya dan uang Bank Indonesia yang telah kita gunakan sampai saat ini. Berikut ini contoh uang De Javans Bank atau uang kertas pecahan 10 sen, 5.000 dan 25 sen. Yang dulu ngambilnya dari sini seri bunga gitu. Ini berikut adalah contoh uang seri bunga atau emisi yang berkembang pada tahun 1959, dan yang di bawahnya ada seri bunga seri suku bangsa atau three basement 59. 51. Ini adalah seri sukarelawan yang berbentuk tentang kayak orang. Kelompok kami tentang menjelaskan alat pembayaran pada tempat Bank Mandiri yang berseberangan dengan Bank Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.